ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila jami' ahli baiti wa itratihi ashabihi min ahli badrin, ahli uhud, ahli baqi, ahli ma'la, aina makanu min masyarikil ardi ila maqaribiha ila magharibiha, thumma ila hadaini al-imamain al-imam al-hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam al-hafidh Jalaluddin as-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'anallahu wa iyyakum bi barakat. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir Jalalain, Allahumma rzuqna al-futuh li fahmi ma'ani wa idraki asrar ma fi hadal kitab. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana ala hadhihi niyyah ya Allah wa kulli niyatin salihah taqabbal bisirril Fatihah. Malik yaumid sirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa nazala, dan turun, fi Abdillah ibni Salamin wa ashabihi, dalam kejadian atau kasus yang dialami oleh Abdullah bin Salam wa ashabihi. Abdullah bin Salam adalah tokoh min akhbaril Yahud, dari ulamanya kaum Yahudi, pakar Taurat, pakar kitab-kitab samawi, turun di dalam menjelaskan kejadian atau sebuah kasus yang dialami oleh Abdullah bin Salam wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Lamma azzamu, pada saat mengagungkan siapa Abdus Salam wa ashabuh as-sabta, kepada hari Sabtu, karena hari keagamaan bagi orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Maka di kalangan mereka terkenal dengan Black Sabbath. Kalau hari keagamaan bagi kita umat Islam, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Kalau orang Nasrani, Yaumul Ahad. Maka bagi kita umat Islam harus membiasakan mengucapkan hari Ahad, bukan Minggu. Karena kata Minggu Kak Dinto wakila dalam sebuah hikayat itu diambil dari kata Domingos, salah satu dewa dari dewa Yunani kuno. Agar supaya kita tidak bertasabuh kepada hari kebesaran
mereka. Ketika Abdullah bin Salam dan para sahabatnya mengagungkan hari Sabtu yang merupakan hari kebesaran bagi agama mereka, wa karihu, dan keberatan Abdullah bin Salam wa ashabuhu al-ibila ba'dal Islam. Wa karihu, dan keberatan mereka Abdullah bin Salam al-ibila, yakni kepada mengkonsumsi dagingnya unta dan meminum susunya. Wa karihu al-ibila, mereka kadito mengharamkan kepada diri mereka tidak boleh makan daging unta dan susu unta. Ini kasih maksud wa karihu al-ibila. Sudah masuk Islam, masih ada sisa-sisa atau dalam tanda kutip bawaan ajaran agama mereka yang terdahulu. Dua yang disebutkan di tafsir Jalalain. Satu, mereka masih mengagungkan hari Sabtu. Yang kedua, mereka masih enggan mengkonsumsi daging unta dan susunya. Kan berarti masih belum berislam secara totalitas. Karena ini yang mereka lakukan, maka turunlah ayat. Jadi sakadintoh nikmatnya para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Ada kejadian, ada kasus, langsung turun ayat. Jadi mereka kadintoh merasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan malaikat Jibril, pembawa wahyu. Wa karihu al-ibila ba'dal Islam, setelah mereka sudah masuk agama Islam. Apa yang turun? Ayat fi'ilnya wa nazala fi Abdillah bin Salam wa ashabihi. Ayat opo ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman. Masukkah konteks yang ada di dalam ayat tadi? Udkhulu, masuklah. Kalian semua fisilmi ay fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Bifathis sin, bifathis sin. Ini kayak dinto dengan dibaca fathasinnya fisalmi. Wa kasriha bisa juga nikah yang masuk ini yang umum. Lebih banyak yang membaca bi kasrisin daripada bi fathisin. Karena mau dibaca fathisin bercampur ke akad salab. Sebenarnya kita membaca fisilmi. Tapi yang didahulukan di tafsir Jalalain bi fathi as-sin. Di dalam kitab-kitab mushaf Utsmani yang beredar lebih banyak dibaca bi kasris sin. Jarang yang membaca fathis sin. Udkhulu, masuklah kalian semua fisalmi au fisilmi, di dalam ayil islami, agama Islam, kafatan, hale secara totalitas.
Ada kaidah di dalam ulumut tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat Kak Dinto turun berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Salam was. Tetapi kita jangan hanya iktifa mengkhususkan ayat Kak Dinto ke kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Salam wa ashabuh. Ayat Kak Dinto juga berlaku kepada kita semua selain Abdullah bin Salam wa ashabuh, karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah, ibarat yang dipakai oleh Al-Quran Kak Dinto umum, walaupun konteksnya khusus, asbabun nuzulnya dalam kaitannya kejadian yang dialami Abdullah bin Salam, tapi lafadznya nikah umum. Jadi termasuk juga untuk kita nikah. Jadi pada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis. Kan itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat udkhulu fis silmi au fis salmi kafa, berarti kalau tafsir Jalalain mendahulukan bi fathis sin, menurut tafsir Jalalain yang paling utama baca bi fathis sin. Udkhulu fis salmi kafa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa al-islamu la yutajazza. Islam itu tidak bisa dipakai secara sepotong-sepotong. Islam itu tidak bisa diamalkan sepotong-sepotong. Tetapi Islam harus diamalkan secara utuh. Contoh, di dalam beribadah harus islami. Nah, termasuk berpakaian yang akan kita gunakan untuk beribadah juga harus islami. Maka bagaimana Rasulullah memakai pakaian, ya itulah yang kita praktekkan. Bagaimana Rasulullah memakai baju yang beliau sukai adalah baju berwarna putih. Itulah mengapa kita memakai baju berwarna putih. Rasulullah suka memakai gamis. Itulah mengapa Abu Ya Al-Maliki mengajarkan kita memakai gamis. Rasulullah memberikan keteladanan memakai sorban, kita memakai sorban. Nah, itu kan dalam bagian udkhulu fis salmi kafa, harus secara totalitas. Jangan sampai hanya ibadahnya islami, sholatnya islami, tetapi cara berpakaian tidak Islam. Tetapi di dalam beretika, maka Kak Dinto termasuk kaitannya tidak boleh bertasabuh dengan orang-orang di luar kita. Kafatan halun minas salmi, ialah berposisi sebagai hal minas salmi dari lafaz as-salmi, ai fi jami'i syara'ihi. Penekanannya Kak Dinto, fi jami'i syara'ihi, di dalam keseluruhan syariat-syariatnya agama Islam. Fi jami'i syara'ihi ai jami'i syara'il Islam. Berarti menurut ayat Kak Dinto ini kan sangat luas. Ayat Kak Dinto mana Nabi dijabarkan. Ini kan sangat luas. Karena Islam Kak Dinto tidak hanya kita pakai sebagai sarana beribadah, berekonomi juga harus ada didasari syariat Islam. Berekonomi harus didasari syariat Islam.
bermuamalah harus didasari syariat Islam. Berpolitik pun harus didasari syariat Islam. Jadi kalau kita berpolitik bukan hanya politik memperkaya diri, bukan hanya sekedar meraih kekuasaan, tetapi bagaimana setelah kekuasaan itu diraih, mereka bisa menjalankan dan bisa memasukkan nilai-nilai keislaman. Alhamdulillah di negara kita para founding father kita ampun memasukkan nilai-nilai Islam sehingga berwujudlah apa yang kita rasakan sebagai suatu nikmat bagi bangsa Indonesia dengan lahirnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, di mana pada Pancasila dan UUD 45 Kak Dinto itu sudah ada nilai-nilai keislaman sehingga negara kita diatur bagaimana cara berhaji, dibentuk Basnas, Badan Amil Zakat, Badan Amil Wakaf. Pemerintah ampun mengatur awal Ramadan, akhir Ramadan. Kak Dito adalah warisan yang diwariskan oleh para ulama pendahulu kita yang harus kita lestarikan untuk menjaga keseimbangan agar supaya Indonesia tetap utuh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun itu belum final, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Jadi udkhulu fis salmi kafa ai fi jami'i syara'ihi. Berarti abeli kasih gelap boleh. Al-Islamu la yutajazza. Islam tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipisah-pisah, harus utuh. Kita berislam harus utuh, bersyariat harus utuh. Kak Dinto isi ayat yang pertama, masuk Islam secara totalitas. Yang kedua, jadi ketika kita membaca ayat, nikah diupayakan tadabbur. Nikah Imam Ghazali membahas di dalam Ihya sangat panjang. Jadi saya maksud tadabbur kan itu. Ada 3 alat yang kita gunakan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, lidah membaca, menjaga makharijul huruf. Yang kedua, bertadabbur, angen-angen maknani Kak Disa dengan akal. Yang ketiga, hati menangkap kandungan asrar sir yang ada di dalam. Sehingga antara lidah, akal dan hati Kak Dinto berkolaborasi menjadi satu untuk menangkap makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Maka cepon Imam Ghazali, dari sekian ribu para sahabat itu yang hafal Quran tidak sampai 10 orang. Apa? Karena para sahabat Kak Dinto ini tidak mengejar target. Saya contoh, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan saya Al-Quran. Lalu oleh Rasulullah diajarkan surat Alif Lam Mim. Oh itu kepanjangan ya Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diajarkan surat Hamim yang mengandung hamim yadan kan. Oh lancung gak ditokus kanjeng Nabi. Lalu oleh Rasulullah diajarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pas mator ya Rasulullah cukup, saya akan mengamalkan ayat ini. Pas Rasulullah tabu qad aflaha dzalikal furaijul. Qad aflaha dzalikal furaijul. Jadi rajul etasghir. Jadi kadinton pun saya edulem. Jadi Rasulullah sudah menganggap cukup sudah. Jadi pada setengah sahabat si cuma adelmi surat Al-Baqarah. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kadinton adelmi surah Al-Baqarah bertahun-tahun. Jadi membaca Quran. Nah apa boleh mulang kasantren. Kan tuh jangan mengejar target
Tetapi bagaimana ayat per ayat kita mampu menangkap kandungan ilmu, satu, kandungan hikmah, dua, kandungan adab, kandungan sir, kandungan nur. Karena dalam Al-Quran ini banyak kandungan-kandungan. Yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u, janganlah mengikuti kamu sekalian. Wala tattabi'u, janganlah mengikuti kamu sekalian khutuwatis syaitan. Khutuwat kak dinto langkah demi langkah. Oleh Imam Suyuti diinterpretasikan dengan turuk jalan. Janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, ay turukos syaitan, jalan-jalannya syaitan. Aitazinahu, artinya oleh menghias-hiasinya setan, bitafriki, dengan memisah-misah atau memilah-milah syariat Islam. Nah, ini kan. Jadi kaitannya wala tattabi'u khutuwatis syaitan nikah adalah dengan ayat yang sebelumnya, jangan dipisah. Jangan dipisah. Nikah kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Berarti kalau ada orang Islam, sekelompok orang Islam yang ingin memisah-misah syariat Islam, nikah berarti termasuk orang-orang yang mengikuti khutuwatis syaitan. Karena setanlah yang menghias-hiasi pemikiran kita agar supaya Islam itu dipisah-pisah, dipilah-pilah. Maka Belanda ketika menjajah kita dulu, mengapa sampai 300 tahun lebih? Karena Belanda walaupun sedikit, Belanda ini kasakon. Negara Belanda gak dinto kiarajaan Pulau Jawa, kiarajaan pada Jawa Timur, muntah kiarajaan Jawa Timur. Mereka itu sedikit. Tapi mengapa mereka itu lama menjajah kita? Karena londo kuning gak dinto banyak dibantu dalam tanda kutip oleh londo-londo berkulit ireng. Akhirnya Belanda gak dinto melakukan politik belah bambu. Nah, ini kah politik belah bambu gak dinto saya maksud at-tafri, memecah belah, memisah-misah. Sudahlah, Islam itu cukup haji, cukup zakat, puasa. Islam itu udah usah politik. Nah, kenapa? Karena bagian politik mereka yang mengovertake, mereka yang mengambil alih. Kita diminta jangan berpolitik agar supaya mereka yang memegang kekuasaan. Ujung-ujungnya kalau mereka yang memegang kekuasaan, maka kita tidak akan bisa bersyariat secara utuh. Karena untuk bisa bersyariat secara totalitas itu harus memegang kekuasaan. Jadi tazyinahu bitafriq, memisah-misah syara'iul Islam segala gadis. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu sekalian, aduun, ialah musuh, mubinun, yang nyata, ay bayyinul adawah, yang nyata permusuhan. Mangkan dan gula heran, mak bodo orang ngata maki Al-Quran, stat kol belu, kol 4 pun hatam, ibu cada dong. Kadang kol 2 pun hatam. Mungkin malaikat tibi semirengaki tak paham. Apa maksudnya? Ibu cani kaki sandaan mun seorang hafid semaca beki aduh sandi kan. Mungkin karena pun dari
menyatukan bareng Al-Quran. Tapi mun bani Al-Hafidh macam pas tak masan tak kol beluk setat kol dua pun lestari ibu cadar. Dari mak bisa memetik hikmah mun ibu tak santak sangat. Jadi sekali lagi mun maca tafsir Al-Quran jangan mengejar target harus sekian-sekian, tetapi kita harus mampu, karena cepon Imam Ghazali, Quran itu adalah surat yang turun dari langit untuk kita. Kerem Ka'aba, lah abah nikah harus mampu membaca isi surat yang ditulis Allah secara langsung, dibawa malaikat Jibril, disampaikan Sayyiduna Maulana Muhammad Rasul. Nah, kita kan itu mampu napapunten membaca dan memahami isi kandungan surat yang dikirim Allah untuk kita. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, ini kan seakan-akan kita yang menjadi kitabnya. Itu untuk kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, itu pesan Allah untuk kita lah. Sementara di antara kita sombong sih depak kakak disa. Pokoklah ibu kakak dia hataman di bulan Ramadan target sekian. Karena setiap hataman Quran yang beli ajam tong hatamnya beli boleh. Leteti setetina wa itu ni kamas hataman naga disan karena beda sirah nih. Bukan bagaimana kita memetik kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti yang perlu kita tangkap Kak Dinto dari ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa, yang pertama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, Kak Dinto yang kedua, yang ketiga innahu lakum aduwwum mubin. Ada 3 poin yang perlu kita perdalam, kita pertajam. Fa in zalaltum maka bila mana tergelincir, asal makna ini kan tergelincir. Ai miltum anid dukhuli fi jami'ihi, artinya miltum condong. Manabi Syi'ali As-Sabuni di dalam Sofatut Tafasir menafsirkan zalaltum in haraftum, menyimpang. Jadi Manabi bisa di dalam mempelajari tafsir Al-Quran Kak Dinto, ini kita harus memperkaya diri dengan berbagai referensi. Akhirnya apa yang kita sampaikan Kak Dinto menjadi suatu kajian yang komprehensif, yang menyeluruh dan luas. Jangan sampai kita Kak Dinto salah di dalam menafsirkan, karena Kak Dinto firman Allah. Maka kita perlu pembanding-pembanding. Aimiltum artinya condong kamu sekalian anid dukhuli, dari masuk, fi jami'ihi pada keseluruhannya Islam, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah min ba'di ma ja'atkum, setelahnya sudah sampai kum kepada kamu sekalian al-bayyinatu, apa bukti-bukti yang nyata.
min ba'di ma ja'atkum, min ba'di ma ja'atkum, setelah olehe telah sampai kum kepada kamu sekalian al-bayyinatu, apa? Bukti-bukti yang nyata. Jadi manika mamas daria. Mangkan kiai Jawa memberi makna oleh. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah oleh datang kum kepada kamu sekalian al-bayyinatu, apa? Bukti-bukti yang nyata. Ail hujaju ad-dhahira, artinya hujah-hujah yang jelas. Ala annahu, atas sesungguhnya Islam hakun, ialah agama yang benar. Maka tidak ada pilihan lain di dalam hidup selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maka tujuan kita hidup hanyalah berislam dan beriman, beriman dan berislam. Tidak ada tujuan lain. Termasuk ngaji kan. Dan itu kan di dalam konteks makuat keislaman dan keimanan kita. Karena dari oleh ngaji kita kemudian lalu mengamalkannya. Karena ilmu itu tidak cukup diketahui. Ilmu itu harus diamalkan. Hakikatnya ilmu diamalkan. Ada artinya. Walaupun ilmunya sampai ke langit yang ketujuh, muntak yamal lagi, ini tak ada manfaat. Manfaatnya ilmu itu ketika kita mampu mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Maka bukan seberapa alimnya seseorang, tetapi sudah seberapa ilmu yang kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain. Fa'lamu annallaha azizun. Fa'lamu, maka hendaklah mengetahui kamu sekalian, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, azizun, ialah zat yang maha gagah perkasa. Manabi kurutan gula lamba amaknai zat kang menang. Jadi azizun nih kaingki, Tuhan yang tidak pernah kalah, selalu menang. Mana bina tafsir-tafsir yang biasa, terjemahan Kemenak misalnya, kadang itu maknai aziz nika gagah perkasa. Mana bi ulama coba beri makna zat kang menang, berarti tak pernah kalah. Maka ada tipikal nabi yang mewarisi sifat aziznya Allah. Pasirah yang daran Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka mewarisi sifat aziznya Allah. Bada Nabi wali bertipikal sobur. Nabi Ayub, mereka bertipikal sobur. Bada yang bertipikal aziz. Katia Nabi Allah Sulaiman ini tipikalnya azizun. Napa artian aziz? La yu'jizuhu, tidak membuat apes, tidak membuat apes hu kepada Allah, atau membuat lemah, tidak membuat apes atau lemah hu kepada Allah syai'un, apa sesuatu, anintiqamihi, dari olehe menindaknya Allah atau menyiksanya Allah, minkum, dari kamu sekalian. Intiqam nikah menyiksa atau menindak. Mangkan setengah dari khasiata Al-Aziz montro andi haiba, montro andi pengaruh yang kuat, haiba,
Orang mau nanti haibah ini artinya apa? Berkarisma. Nikah banyak maca ya, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Saya takut nikah mau maca ya ya sobur. Takut mau maca ya sobur. Karena pasti yuji. Berarti kalau ingin menaklukkan, nah, ingin menaklukkan hari kemudian ini kutu banyak maca ya Aziz, ya Aziz. Suruh pagi kah ingat. Siraun yang langsung ngiring ampun, pula saya. Akad dia masalah, aku nak kemudian. Pola maca ya Aziz tinggi. Masya Allah. Allah minta malam-malam. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinati min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Nabi Syekh Ali As-Sabuni kayak jelaskan. Annallaha ghalibun pemenang. La yu'jizu al-intiqam mimman asahu. Nah ini kayak laras kebuna masyarakat. Syekhuna Syekh Abdul Qayyum Al-Lasimi atallahu hayatah. Caipon Kiai Mansur. Tafsir-tafsir yang ada itu banyak mengambil dari tafsir Jalalain lah. Ini kayak contoh. Azizun pirak nambahi ghalibun la yu'jizuhu al-intiqam mimman asahu. Tapi para pada redaksinya mirip. Ini kan pirak nambahi ghalibun pemenang, zat kang menang. Jadi berarti benar Nabi masyayikh Jawa beri makna zat kang menang. Ini kan tambahi panjenengan. Orang alim nih kan bukti kealiman seseorang kaya bahasa, kaya redaksi, kaya referensi, kaya bahasa, kaya redaksi, kaya referensi. Aduh, alhamdulillah. Simin abadan gula Fadilatul Walid Hadratus Syekh Haji Badri Masduki. Beliau kadang kau Nabi Mul. Nika benih perak kitab-kitab tafsir tapi beda kamus. Yang pertama yang dipakai kamus bahasa Indonesia Purwadarminta. Kamus Purwadarminta. Neten gue lagi karena pentoning kamus Purwadarminta. Nomor 2 kamus keluaran kamus Melayu keluaran Malaysia. Waktu gak bisa kamus Dewan apa. Dan gue mungkin kan tak ada. Jadi dari Kak Dinto kita parlon di kamus bahasa Indonesia untuk memperkaya. Maka kita ingat Hadratus Syekh Al-Alama Ki Hasan Abdul Wafi Nabi Molang Kak Dinto beliau Kak Dinto selalu memakai bahasa-bahasa istilah-istilah asing. Misalnya teknologi oleh beliau dibaca teknologi. Ya dengan ciri khas kemaduraannya ampun. Itu bukan suatu kekurangan karena beliau Kak Dinto mempertahankan ciri khas manduriyahnya. Kak Dinto pembelajaran kepada kita untuk memperkaya bahasa. Hakimun maha bijaksana fi sun'ihi di dalam penciptaannya Allah.
Hakimun, ini kah saya lihat Sobuni. Hakimun fi khalqihi wa sun'ihi. Perak nambai khalqi. Tapi ngalak dari tafsir Jalalain kakap. Maka jangan pernah meninggalkan tafsir Jalalain. Ini kah manabi kak dima Al-Bahrul Madid azizun ghalibun la yu'jizuhu iqabukum. Pada iqabukum ni kakak intiqab. Iqab berintiqam ni kak sami. Iqab menyiksa, intiqam menindak. Sami ambot. Anu gini kan apa mutaradif. Sinonim. Kesamaan kata. Hakimun maha bijaksana fi imhalihi ila waktin ma'lum. Jadi menjadikan Bahrul Madid orang-orang ahli maksiat, na'udzubillah, orang-orang yang durhaka kepada Allah tidak segera diadab karena termasuk hakimnya Allah. Karena diantara maknanya al-hakim Allah imhal. Imhal ini kan apa? Memberikan limit waktu, menunda, tak tuli iadab. Identik dulu sampai aban atau apa. Bila pun dapat kabak tona dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Jadi abak ni kan ada lemi azizun luas. Napa boleh tambahi hakimun. Berarti kalau kita tidak ingin dikalahkan oleh orang, kau tu banyak macam ya aziz, ya aziz, ya aziz. Maka mentoran dia anak selalu ingin menjadi pemenang, berilah dia nama Abdul Aziz. Karena dalam Abdul Aziz ni ampun meliputi Abdul Qawi, ampun meliputi Abdul Matin. Pas andi anak tak telok lagi beri Abdul Aziz, Abdul Qawi, Abdul Matin. Maksudnya gagak. Masya Allah gagak ini. Lahir kembar telok beri Abdul Aziz, Abdul Qawi, Abdul Matin. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna hal apakah Masya Allah salah. Hal yanzur ini kata tafsir Jalalain. Hal yanzuruna ay ma yanzuruna. Nanti ini kan benih mengikuti kata asalnya, kalimat aslinya hal apakah. Hal bermakna ma nafiyah. Berarti hal yanzuruna artinya tidak menunggu-nunggu. Hal tidak ada, hal yanzuruna ay ma yanzuruna artinya hal ma nafiyah. Tidak menunggu-nunggu.
Ayyan tadir, artinya tidak menunggu. At-tarikuna, siapa orang-orang yang meninggalkan. Kenapa Sofwatut Tafasir? Ay ma yantadiruna syai'an illa ayyatihumullahu li faslil qada' bainal khalaiq haitsu tansyaqu. Nika nih gambar pembahasan yang berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Nika sudah konteks lain sudah. Beni konteks udkhulu fis silmi kafa polen. Hal yang duruna ay ma yantadiduna, artinya sudah tidak kuat menunggu-nunggu mereka. Yantadiru artinya sudah tidak kuat menunggu-nunggu siapa at-tarikun, orang-orang yang meninggalkan ad-dukhula kepada masuk fihi di dalam Islam. Illa kecuali ayyatiyahum, segera tiba. Illa ayyatiyahum, kecuali segera sampai atau tiba hum kepada at-tarikun Allahu apa siksa Allah. Allahu apa siksa. Ini kapalona ngaji tafsir Jalalain, mun tak ngaji tafsir Jalalain. Allahu pas maknai illa ayyatiyahum, kecuali tiba hum kepada mereka tarikun Allahu siapa Allah. Ini kan bahasa Al-Quran. Jadi saya maksud Allah ay azabuhu, azabnya Allah. Ay amruhu, artinya perintahnya Allah. Kaqaulihi, seperti firmannya Allah. Au ya'ti amru rabbik. Amru ini kan bermakna azabuhu, azabnya Allah. Au ya'tiya, surat An-Nahl ayat 3. Nah, ini kan saya tafsir Jalalain cetakan dari Imam Syafi'i mone kak dinto kiso bu kosa ketemu kak oleh Mu'jamul Mufakhros. Hal yang duruna, tidak menunggu-nunggu. Ayyan tadiru, artinya tidak kuat menunggu-nunggu siapa at-tarikuna, orang yang meninggalkan ad-dukhula kepada masuk fihi di dalam Islam. Sera at-tarikuna ad-dukhula fil Islam, al-kuffar kilaras. Illa kecuali ayyatiyahum, kecuali segera sampai atau datang hum kepada mereka at-tarikuna Allahu, artinya adab Allah. Kaqaulihi, seperti halnya firman Allah di dalam An-Nahl ayat 33, au ya'tiya amru rabbik ay adzabuhu, amru rabbika bimakna adzabuhu. Jadi tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah. Fi dhulalin, jam'u dhullatin. Fi dhulalin jam'u dhullatin, di dalam beberapa naungan awan.
Fi dhulalin di dalam beberapa naungan kok. Fi dhulalin di dalam beberapa naungan. Jam'u dhullatin minal ghamami nyatanya dari awan. As-sahab yakni awan. Wal malaikatu ataf ka Allah illa ya'tiyahumullahu wal malaikatu. Jadi yang mereka tunggu itu siksa Allah, wal malaikatu dan malaikat. Wal malaikatu dan malaikat. Nikah sanikan. Jadi Kak Dinto ayat yang berbeda konteksnya dengan dua ayat yang sebelumnya. Manabi ayat 208, 209 Kak Dinto berkait. Dan Kak Dinto konteks laku hari kiamat, katutian ng hari kiamat. Jadi setelah terjadinya kiamat, lalu kemudian langit terbelah, maka orang-orang kafir nikah pun tak kuat si adan keputusan yang akan ditetapkan oleh Allah. Apa yang akan mereka alami, apa yang akan mereka jalani, sehingga mereka kadang topon dan anam. Hal yang duruna illa ayyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaika wa qudiyal amr. Ebek toka disa malaikat jumlahnya bukan jutaan, miliaran, triliunan. Dan ada suara gaduh yang keluar dari lisannya malaikat. Apa? Tasbih. Bodoh si maca subhana dzil maliki wal subhana dzil mulki wal malakut subhana dzil izza wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subhanalladzi yumitul khalaiq wa la yamut subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Padahal kita antri yang kan tak kuat antri. Makan karena tak kuat antri, cepat mereka Kak Dinto ingin segera mengetahui keputusan apa yang akan ditetapkan, divonis oleh Allah kepada mereka. Napa isabai neraka sakor, naudzubillah, napa neraka jahanam, napa Kak Dima, Kak Dinto maksud. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal malaik wal malaikatu beserta para malaikat wa qudiya dan divonis al amru apa perkara tamma artinya sempurna amru halakihim apa perkara kehancuran atau celakanya mereka. Amru halakihim apa perkara kehancuran atau celakanya mereka. Wa ilallahi dan kepada Allah lah turja'u dikembalikan al umuru apa beberapa perkara. Bil bina'i maf'ul dengan dibaca
maf'ul mabni majhul wal fa'il fil akhirah. Fayujazi, maka lalu kemudian membalas siapa Allah kepada siapa? At-tarikun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulullah. Al-Fatihah.